Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu tadi lihat Romi yang paling awal masuk ke Zoom ini. Jadi silakan Romi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu izin share screen dulu ya. Baik. Dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, hore, kita tadi sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Wow, berjajar pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke itu berjajar pulau-pulau. Yang artinya Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan banyak sekali pulaunya. Oke, pada hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran yang pertama. Materinya mengenai keberagaman budaya bangsaku. Oke. Nah, Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, agama, juga budaya. Menurut kalian, mengapa sih budaya Indonesia ini, budaya negara kita ini sangat beragam? Dan apa yang membuat setiap budaya itu berbeda? Ada yang bantu jawab? Good, ya betul, Jija betul ya. Salah satunya adalah karena Indonesia ini memiliki beberapa percayaan dan juga agama yang dia anut ya. Lalu selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian amati dan identifikasi keberagaman yang ada dalam video tersebut. Baik, Ibu akan izin share screen lagi ya. Nah, videonya sudah muncul? Sudah ya? Nah, kita perhatikan.
Ya, sudah selesai. Ibu stop sharing dulu. Setelah kalian menonton tadi, menurut pendapat kalian, video tersebut tentang apa sih? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ya, betul Intan. Salah satunya itu tentang macam-macam apa ya? Tarian ya. Banyak tarian, kemudian juga ada agama ya, ada mulai dari Islam, Hindu, Kristen, terus juga ada Protestan, Katolik, berbagai macam kepercayaan agama di Indonesia. Juga ada baju daerah yang mereka gunakan itu berbeda dari daerah satu dengan daerah lainnya. Juga bahasa yang mereka gunakan sehari-hari pun berbeda dari daerah satu ke daerah lainnya. Nah, apa sih yang membuat setiap budaya itu berbeda? Ya, betul ya. Tadi kita sudah sempat bahas karena ada kepercayaan dan keyakinan yang berbeda di tiap-tiap masyarakat, membuat budaya di Indonesia pun beragam. Nah, lalu setelah kita simak video tersebut, kita akan berkelompok, berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan. Dan kalian sebelumnya, Ibu akan memaparkan materi dulu ya. Ibu akan izin share screen lagi untuk memaparkan materi di PowerPoint. Apakah sudah muncul? Sudah? Nah, alhamdulillah ya. Kita sudah bahas tadi kalau kita di tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku ya. Kemudian kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke di awal. Nah, ini dia peta negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak sekali memiliki pulau-pulau. Adakah yang tahu berapa sih jumlah pulau di Indonesia? Ya, pulau di Indonesia sudah tercatat ada 17.000 pulau di tahun 2021. Namun, dari seluruh pulau tersebut, ada yang sudah berpenghuni dan juga ada yang belum berpenghuni. Juga ada yang sudah memiliki nama dan ada yang belum memiliki nama. Di Indonesia memiliki pulau-pulau besar. Di antaranya di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua ya. Di sini ada Papua. Ini merupakan pulau-pulau besar di Indonesia. Dan jika ada pulau-pulau kecil seperti Bali, kemudian ada Belitung, itu merupakan contoh pulau-pulau kecil di Indonesia. Baik, selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan. Penduduknya saat ini ada 270 juta jiwa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Pada masing-masing pulau tersebut dibagi menjadi beberapa provinsi. Provinsi Indonesia saat ini ada 34 provinsi dan di setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Keberagaman budaya adalah perbedaan gitu ya. Indonesia ini banyak sekali pulau. Di dalamnya terdapat penduduk dengan berbagai macam suku, adat, agama. Jadi, kita harus mensyukuri keberagaman tersebut. Bagaimanakah cara mensyukurinya? Ya, betul, dengan cara saling menghargai sesama penduduk gitu ya. Lalu, selanjutnya,
Keberagaman budaya di Indonesia, keragaman dalam masyarakat ialah sebuah keadaan yang dengan jelas menunjukkan perbedaan yang sangat banyak macam atau jenisnya pada masyarakat. Dari video sebelumnya, judulnya adalah Aku, Kamu, Kita, Satu Indonesia. Artinya, walaupun kita berbeda, kita tetap satu, yaitu satu Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat perbedaan kebudayaan dalam kehidupan masyarakatnya. Bahkan, satu kabupaten dalam satu provinsi juga memiliki perbedaan kebudayaan. Nah, bisa kita lihat di sini keragaman budaya, ada beberapa contohnya ya. Ada di sini ada suku Minang dengan pakaian adatnya yang seperti ini. Di Papua berbeda lagi seperti ini. Kemudian kita lihat di sini pakaian adatnya pun berbeda dari yang lainnya. Ini merupakan contoh-contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baik dilihat dari suku, adat istiadat, agama, rumah adat, pakaian tradisional, maupun dari alat musik tradisional dan makanan tradisionalnya. Yang pertama kita bahas rumah adat di sini ya. Ada rumah gadang di sini. Rumah gadang, suku Minang ya. Di sini ada rumah joglo. Rumah joglo di mana ya kira-kira? Rumah joglo ada dari Yogyakarta, betul. Di sini ada rumah honai selanjutnya. Rumah honai dari Papua. Nah, lalu rumah gapura. Rumah gapura adalah rumah adat dari Bali, dari Denpasar ya. Lalu terakhir tongkonan. Kita simpan dulu tongkonan ini dari mana? Selanjutnya, kita bahas tarian daerah. Ada tari Yospan dari Papua. Kemudian dari Jawa Barat, ada tari Jaipong ya yang terkenal. Kemudian di sini ada tari Kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan, tarian daerah khas Sulawesi Selatan. Tari pendet berasal tarian daerah dari Bali. Lalu ada tari Saman, tarian daerah dari Aceh, dan tari serimpi dari Yogyakarta. Selain contoh-contoh tarian daerah ini, banyak sekali tarian daerah dari tiap-tiap daerah yang bisa kalian gali lebih dalam, baca lagi, bisa dari internet, juga dari buku, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas beragam alat musik tradisional. Contohnya ada angklung dari Jawa Barat, ya betul. Kalau di Bandung ada saung angklung ujo. Lalu ada tanjidor dari Betawi. Di sini ada alat musik tifa yang berasal dari Papua. Sasando dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Ada suling dari Jawa Barat juga, dan lado-lado, contoh alat musik tradisional dari Sulawesi Tenggara. Berbeda nama, berbeda bentuk, berbeda pula cara memainkannya, gitu ya. Angklung dengan suling berbeda, walaupun mereka sama-sama dari Jawa Barat, namun angklung dan suling itu berbeda cara menggunakannya, cara memainkannya berbeda. Seperti itu ya. Lalu di sini ada makanan tradisional. Wow, makanan tradisional, jadi lapar ya. Tidak, pasti udah pada sarapan semuanya. Di sini ada beberapa contoh makanan tradisional, di mana makanan tradisional ini merupakan ciri khas daerah yang bisa juga disebut dengan identitas bangsa Indonesia. Seperti halnya rendang, gitu ya. Rendang ini sangat terkenal dari Indonesia. Yang sangat terkenal ini dari mana ya? Sumatera, dari Pulau Sumatera, betul ya. Lalu di sini ada kerak telur dari Jakarta. Ada lotek. Lotek dari mana ya? Lotek dari Jawa Barat ya. Kemudian ada rawon, ada gudeg, ada mie Aceh, dari Aceh tentu saja ya.
Ada pisang hijau, es pisang hijau segar. Lalu ada papeda dan juga ada bubur Manado. Ini merupakan beberapa contoh makanan tradisional di Indonesia yang merupakan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Dan tentu saja banyak sekali makanan-makanan tradisional dari Indonesia. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Ibu izin stop share lagi. Nah, oke. Kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya? Sudah? Sudah tahu ya, kalian sudah tahu kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu akan memperjelas kembali. Kita akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan melalui chat di sini. Kalian mengerjakannya dari per kelompok itu hanya satu saja. Dari kelompok itu 20 siswa semuanya hadir, alhamdulillah dibagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok punya 4 orang anggota yang masing-masing sudah tahu kelompoknya ya. Ibu sudah berikan di WhatsApp group nama-namanya. Ketika Ibu membuka room, kalian boleh tinggal join saja ke roomnya masing-masing dan silahkan kerjakan LKPD-nya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Ibu share screen lagi. Sudah terbuka ya? Di sini ada LKPD, di sini yang pertama ada kalian masing-masing ya. Sebentar, ini sepertinya masih loading. Di bagian nama, kalian tulis nama anggota kelompok kalian masing-masing semuanya ya. Misalnya di sini ada kelompok Romi, lalu Aziza, ada Ruli, dan Intan. Seperti ini contohnya. Kemudian kita ada di kelas 4C. Tulis 4C di sini ya, maaf. Tulis 4C. Lalu selanjutnya scroll ke bawah. Di sini ada petunjuk dan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, yang pertama, diskusikan bersama teman sekelompokmu untuk mencari tahu keberagaman suku bangsa dan budaya. Kemudian, masukkan jawaban yang ada di kotak jawaban ke dalam tabel yang tersedia. Di sini tabelnya ada 3, ada 4 ya, ada nomor, nama provinsi, rumah adat, dan tarian khas. Di bagian nama provinsi sudah tertulis provinsinya masing-masing. Kalian tinggal mencocokkan rumah adat dan tarian khas dengan nama provinsinya. Misalnya yang pertama, Denpasar Bali rumah adatnya apa ya? Tadi kita sudah bahas di materi di PPT. Betul, good. Ya, 100 buat Rindu. Denpasar punya rumah adat namanya Rumah Gapura. Kita tinggal pindahkan. Di sini setelah keluar tanda seperti ini, kita pindahkan ke bagian sini. Betul, seperti itu ya. Baru tarian khas. Kemudian tarian khasnya. Bali punya tarian khas apa? Good, betul. Betul ya. Bali punya tarian khas tari pendek. Kita pindahkan lagi ke sini. Ke bagian yang ini, tarian khasnya tari pendek. Dan yang lainnya kalian bisa mencocokkan dengan provinsinya masing-masing. Tadi yang jawab siapa ya? Yang jawab tari pendek itu adalah tadi Ibu lupa ingat nih. Oh iya, betul. Iya, betul. Tadi Raya yang jawab ya. Terima kasih Raya. Lalu selanjutnya kita ke yang kedua. Tariklah garis, perintahnya adalah tariklah garis yang menghubungkan kesesuaian antara makanan tradisional dengan asal daerahnya. Bagian ini kita tinggal menarik garis dari makanan tradisional dan asal daerahnya ya. Misalnya yang pertama, sampai keluar gambar pensil seperti ini ya. Kira-kira ini dari mana nih?
Good, betul, betul ya Wildan. Ini adalah dari Jakarta. Kita tarik garis ke Jakarta seperti ini. Nah, contohnya sepertinya. Yang lainnya sama. Tinggal ditarik garis disesuaikan dengan daerah asalnya, daerah asal makanannya. Selanjutnya kita isi isian. Apakah setiap daerah mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Tinggal kalian klik di bagian ini, kemudian jelaskan mengapa hal demikian bisa terjadi ya. Setelah berdiskusi, kalian bisa langsung tulis di sini. Yang kedua, bagaimanakah sikap yang seharusnya ditunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Sama, kalian tinggal isi isainya di sini. Yang ketiga dan selanjutnya, perbedaan pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Di sini ada 2 tabel, ada sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Kalian tulis di sini, misalnya nomor 1 ya, tulis sikap menghargai keberagaman bagaimana contohnya. Yang telah kamu lakukan misalnya, tidak mengganggu teman saat beribadah gitu ya. Misalnya karena teman kita bisa saja kepercayaannya agama yang dianut berbeda dengan kita, seperti itu ya. Yang kedua, di sini ada sikap tidak menghargai. Kalian bisa langsung tulis bagaimana sikap kalian ketika tidak menghargai keberagaman. Jika sudah, tinggal klik finish di sini ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Tidak? Oke, kalau begitu, kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan silahkan keluarkan pendapat kalian dan cari kesepakatan dengan teman-teman ya ketika ada perdebatan. Ibu akan membagi kalian ke dalam room-roomnya masing-masing. Silahkan tinggal klik join, oke? Paham sampai sini? Paham? Sip. Ya, kelompok 1. Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan? Sudah sampai mana pengerjaannya? Nah, betul seperti ini ya pengerjaannya. Baik, itu sudah bagus. Ya, silakan lanjutkan. Ya, kelompok 2, bagaimana? Sudah sampai mana pengerjaannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, baik. Kalau begitu good ya. Silakan lanjutkan pekerjaannya dengan teman kelompoknya. Bagaimana kelompok 3? Halo, sudah selesai kah? Sudah? Wow, good. Sip, kalau gitu mah ya. Ya, kelompok 4. Halo. Sudah semua? Tinggal 1 nomor lagi. Oke, mudah ya. Good, oke. Ya, kelompok terakhir, kelompok 5. Bagaimanakah? Sudah sampai mana pekerjaannya? Ya, betul. Bagian itu langsung ditulis saja, diketik saja. Ya, diketik saja menurut pendapat kelompok kalian ya. Jika sudah klik finish, betul. Ya, baik. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Silakan selesaikan. Oke. Ya, halo semuanya. Sudah selesai ya?
Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD, kita presentasikan hasil atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1, siapakah yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan. Ya, Gu, terima kasih. Terima kasih, Romi. Ya, untuk kelompok 2, siapa? Siapa perwakilan yang akan memaparkan hasil diskusinya? Safa, oke, Safa, silahkan. Ya, betul, Bu. Terima kasih, Safa. Dari kelompok 3, siapakah yang akan memaparkan hasil diskusinya? Ada Renata. Ya, silakan Renata. Terima kasih, Renata. Dari kelompok berapa sekarang? Kelompok 4. Ayo, siapa kelompok 4? Kelompok 4, Wildan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Wildan. Sekarang kelompok 5 ya, yang terakhir itu Ibu mau Nana aja. Nana, ayo presentasikan hasilnya. Terima kasih Nana. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mendapatkan hasil diskusinya. Nah, sekarang adakah yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak, alhamdulillah kalau gitu ya, kalau udah pada paham. Biar kita fokus lagi nih, kita tepuk-tepuk dulu yuk, tepuk-tepuk. Tepuk pagi, siang, dan malam ya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, berarti berapa? Nah, betul ya, 1 tepukan, tepuk 2 tepukan, tepuk malam kita diam ya. Gitu, oke. Tepuk pagi, siang, pagi, malam. Nah, sudah pada konsentrasi. Kalau gitu, jika sudah pada proses konsentrasi, Ibu akan kirim soal evaluasinya di grup WhatsApp ya. Kalian boleh kerjakan sampai jam 12 siang. Hasilnya fotokan kembali ke Ibu masing-masing ya. Di sini kerjakan masing-masing. Seperti itu nanti Ibu akan kirim di WhatsApp group. Sudah ada ya. Tinggal kalian selesaikan secara mandiri soal evaluasinya. Oke, baik. Kalau gitu, pembelajaran kita sepertinya sudah selesai ya. Apa yang kita pelajari sih hari ini? Hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya bangsaku, bangsa Indonesia. Dari mulai ada pakaian tradisional, kemudian ada alat musik tradisional, rumah adat, juga ada agama ya. Mengapa berbeda? Karena setiap masyarakatnya di sini memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda. Nah, keberagaman ini patut kita syukuri karena ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan saling menghargai. Begitu ya. Lalu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Besok kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Jadi kalian silakan baca-baca lagi materinya di buku tematik. Biar lebih semangat sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Dari manakah Ampar-Ampar Pisang ini? Daerah mana ya? Daerah provinsi mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ingat-ingat dulu nih. Provinsi mana ya? Dari provinsi. Menyesuaikan kecepatan belajarmu. Cepat atau
dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, betul ya. Ibu mau share screen lagi nih, biar kelihatan gambarnya, videonya. Ini servernya dari Kalimantan Selatan. Pisang belum masak, masak gigi di kurung bari-bari. Mentah kayu bengkok, kok dimakan api, apinya cemcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cemcurupan. Kutu dikit bidawang, kutu dikit bidawang. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak gigi di kurung bari-bari, masak gigi di kurung bari-bari. Kok menggelepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cemcurupan. Kutu dikit bidawang, nang mana batis kutu dikit bidawang. Alhamdulillah sudah selesai kita ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tepuk semangat. Semangat semuanya. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu ya. Baca doa dulu sebelum kita pulang. Ya, sekarang yang pimpin doanya adalah siapa ya sekarang? Yang pimpin doa adalah Ruli. Silakan Ruli, pimpin doanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dah.